seperti yang sudah saya janjikan di awal bahwa kita siang hari ini akan berbincang bagaimana soal penyelenggaraan pemilu di Indonesia serta tingkat partisipasinya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, saya akan menyapa dulu sudah ada yang jauh-jauh dari Jayapura, Papua, ada peneliti Litbang Kompas yang terbang jauh-jauh ke Jayapura, ada Yohanes Adven. Selamat siang, Mas Yohanes. Selamat siang, Mbak, dari Jayapura. Dari Jayapura, terbang jauh-jauh dari Jakarta, Mas Yohanes. Bagaimana penyelenggaraan teknis di sana, penyelenggaraan pemilunya, Mas? Lancar-lancar semua? Oke, saya ini sedang berada di TPS 01 ya, di Kelurahan Moso. Orang mungkin lebih kenal di sini daerah Sko, gitu ya. Dan di sini berjalan lancar dari tadi pagi, namun hanya ada kendala sedikit terkait dengan distribusi surat suara begitu, karena memang sengaja didistribusikan di pagi hari sehingga mengurangi upaya untuk mengamankan ketika didistribusikan di H-1 seperti itu. Sehingga memang pagi ini agak berdampak pada dimulainya pemungutan suara yang semestinya dimulai jam 7 pagi namun baru bisa bergulir sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Namun selebihnya sampai dengan sekarang seperti ada di belakang saya ini, proses pemungutan suara masih berlangsung, masih berjalan, dan masih mengundang beberapa pemilih yang masih menggunakan surat undangan. Setelah ini baru proses yang beberapa pemilih pindahan atau tambahan seperti itu. Artinya sedikit molor ya dari jadwal seharusnya ditutup ya, karena tadi dimulainya juga agak terlambat gitu ya, Mas Yo? Ya, benar. Mas Yo, Litbang Kompas sampai turun nih, jauh-jauh terbang ke Jayapura, Papua. Sebenarnya saya ingin penasaran nih, kenapa sih sampai terbang jauh-jauh melihat penyelenggaraan di Jayapura untuk pemilu 2024, Mas Yo? Oke. Baik, terputus dengan Mas Yohanes sambil menunggu pertanyaan saya untuk dijawab Mas Yohanes. Saya mau tanya dulu ke Mas Denny, sudah nyambung? Baik, saya mau nyapa lagi, Mas Yohanes masih bersama saya ya? Tadi sinyalnya terputus. Masih ya, maaf. Oke, Mas Yohanes, ini rasa penasaran saya juga. Kenapa Litbang Kompas ini sampai jauh-jauh turun ke sana untuk melihat teknis penyelenggaraan pemilu? Oke, maaf tadi terputus sedikit. Jadi memang saya ini adalah salah satu dari puluhan peneliti Litbang Kompas yang diturunkan ke berbagai provinsi di Indonesia, gitu ya. Dan memang dari Sabang sampai Merauke semuanya ada di 38 provinsi. Dan saya di sini selaku peneliti Litbang Kompas bertanggung jawab terhadap 2 provinsi di Papua, yaitu Papua Pegunungan dan Papua, seperti itu. Sehingga memang dalam hari-hari ini kami terjun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan sedikitnya 2.000 tenaga lapangan yang hari ini bertugas di 2.000 TPS yang sedang kami survei. Dan juga masih ada puluhan bahkan ratusan orang-orang lainnya yang ada sebagai koordinator dan tugas-tugas lainnya yang menjadi pendukung tugas kami di lapangan seperti itu. Jadi ini memang kerja besar, kerja yang cukup berat yang dilakukan oleh Litbang Kompas demi mengawal proses demokrasi di Indonesia seperti itu. Demi mengawal proses demokrasi di Indonesia, makanya peneliti Litbang Kompas sampai jauh-jauh ya terbang ke Jayapura, Papua untuk memantau di sana. Terima kasih Yohanes Adven, peneliti Litbang Kompas sudah berbagi di Hitung Cepat Kompas TV. Sekarang saya mau bertanya ke Mas Denny. Mas Denny, ini kan untuk pemilih di Indonesia bagian timur, tengah sudah ditutup. Meskipun tadi ada beberapa yang karena terlambat masih dibuka ya. Di bagian barat di kita ini tinggal menghitung ya berapa menit lagi untuk ditutup. Sejauh ini penyelenggaraannya gimana di seluruh Indonesia dilihatnya? Ya, kita ingat ya dalam pemilihan presiden atau pemilu tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, 2014, secara umum pelaksanaan pemilu di kita relatif cukup banyak diminati oleh masyarakat dengan tingkat partisipasi di atas 70%. Ya. Bahkan dalam pemilu 2019 itu mencapai 80% lebih. Artinya ada kenaikan antusiasme masyarakat untuk menyalurkan suaranya, aspirasinya di bilik suara begitu ya. Itu menarik bagaimana kita mencermati kenaikan tingkat partisipasi dalam pemilu 5 tahun yang lalu dibanding sebelumnya. Tentu bisa kita lakukan berbagai analisis, tapi menurut saya yang tidak bisa dibantah adalah ada perubahan
format pemilu kita dari sebelumnya terpisah antara pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif kemudian disatukan. Sehingga membuka peluang bagi mereka yang tadinya hanya ingin pilih presiden, tidak ingin pilih partai karena waktunya sama, jadi mereka datang juga sekalian milih partainya atau sebaliknya begitu ya. Sekarang formatnya sama ya, pemilihan presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan legislatif. Sehingga ada ekspektasi kita tingkat partisipasi pemilu kurang lebih di 80%-an saya kira, kecuali mungkin ada faktor lain yang bisa menjelaskan kenaikan atau penurunannya. Saya belum melihat ada tanda-tanda penurunan. Kalau kita amati perbincangan misalnya di media sosial gitu ya, ada semacam keinginan untuk menyalurkan suara. Beberapa pihak yang tadinya ingin golput, kita harus datang ke TPS untuk memenangkan calonnya atau tidak. Jauh-jauh datang ke TPS-nya misalnya ya, betul, di daerah gitu ya. Dan juga memang saya kira KPU perlu diapresiasi dengan memberikan berbagai kemudahan ya untuk bisa memilih mereka yang pindah lokasi itu bisa memungkinkan untuk melakukan. Tapi kalau ininya misalnya Mas Denny, kalau tingkatnya kan tadi tinggi ya. Tapi gimana dengan penyelenggaraannya? Karena ini kan Jakarta saja contohnya diguyur hujan ya di daerah Jabodetabek terus-terusan. Ini kan mengganggu atau enggak nih untuk penyelenggaraan pemilunya? Misalnya kayak tadi di Jayapura katakanlah juga ternyata mundur kan? Ya benar, betul sekali. Saya kira itu faktor alam ya, yang mungkin saja akan berpengaruh seperti di Jakarta gitu ya. Tadi saya lihat waktu perjalanan ke Kompas TV, TPS masih cukup ramai sampai jam 11 siang gitu ya. Yang biasanya jam 10 sudah mulai sepi gitu. Tapi saya kira masyarakat juga sudah cukup dewasa gitu ya. Hujan atau apapun halangannya, antusiasme mereka cukup tinggi kok. Kalau kita survei sebelum hari H, kita ingin tanyakan apakah kemungkinan datang ke TPS, mayoritas mereka akan mengatakan saya ingin menyalurkan suara di TPS gitu ya. Bahkan more than angka partisipasi, dan biasanya memang ada social desirability. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita ingin tanya masyarakat sebelum hari H, kita ingin tahu apakah mau datang ke TPS, umumnya itu akan mengatakan akan datang walaupun pada hari H-nya bisa belum tentu datang. Kenapa? Ini jadi menarik. Niatnya dulu ya. Ini menarik, karakteristik pemilih kita, tidak semua, tapi saya punya data exit poll. Yang saya tanyakan begini, menurut Ibu atau Bapak, apakah pemilu itu wajib atau tidak? 90% mengatakan wajib. Nah tahan dulu Mas Denny, kenapa kira-kira menarik ya? Kenapa alasannya mau datang? Karena di jajak pendapat terakhir Kompas juga bilang 96,4 ya Mas Bes ya, bahwa antusiasnya tinggi sekali untuk pemilu 2024. Apa alasannya? Tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Kompas TV. Menjadi pilihannya masing-masing lah. Seperti juga capres tentu menganggap bahwa apa yang dipilih itu adalah merupakan pilihan dia. Gitu loh. Tetapi kalau kita kaitkan lagi dengan partisipasi pemilih, dalam konteks ini memang menarik kalau kita lihat pemilu kali ini. Kenapa demikian? Kita lihat sepanjang jalan tadi, pas pada saat saya menusuk juga, walaupun hujan di Jakarta, itu cukup bergairah kalau saya lihat. Ya. Tapi ini kan pandangan mata. Macet di mana-mana. Ya, dan kita tidak bicara se-Indonesia, ini satu-satu kasuistik aja. Hanya begini Audrey, kalau kita cermati juga, hipotesisnya kan sekarang dari 2 pemilu sebelumnya sudah menunjukkan peningkatan. Ya, ditambah sekarang lagi dengan faktor ini adalah pemain-pemain bukan pemain lama, bukan pemain baru juga, tetapi tidak ada incumbent di sini. Tidak ada petahana ya. Tidak ada petahana di sini. Ini menunjukkan gairah persaingan, katakanlah sebelum-sebelumnya kita katakan dibagi 3. Kan begitu, sepertiga. Itu ekspektasinya seperti itu. Kalau realisasinya berdasarkan hasil survei, kalau kita lihat hasil observasi menunjukkan sisi yang berbeda juga. Ya, nah hanya yang mau saya tekankan di sini, ada beberapa faktor yang mengatakan ataupun kita cenderung mengatakan bahwa hipotesisnya akan meningkat pas pada saat sekarang. Tetapi pertanyaannya, dengan meningkatnya partisipasi pemilih, apakah itu menunjukkan juga bahwa kualitas pemilu kali ini lebih baik? Di era Orde Baru 6 kali pemilu, itu selalu di atas 90% partisipasi pemilihnya, minimal 93% bahkan. Ya 96, 93. Nah ini yang menjadi menarik nih kajian ini. Bisa jadi sekarang berdasarkan hipotesisnya akan meningkat karena incumbent tidak ada di situ. Ataupun faktor-faktor lain kalau kita lihat di sini yang menunjang terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Tetapi harus dicek juga apakah itu sebanding juga dengan kualitas pemilu itu sendiri. Kualitasnya memang
tadi yang juga dipertanyakan ya, di samping dari kuantitasnya kalau memang tinggi ya Mas Bes ya, dan kita juga kembali mengingatkan bahwa ini sudah jam 1 lewat, artinya seharusnya semuanya sudah ditutup. Mungkin ada beberapa daerah yang tadi seperti di Jayapura ini agak terlambat untuk penutupannya, tapi semuanya sudah ditutup karena memang 13.00 itu aturan dari Komisi Pemilihan Umum, semua TPS sudah ditutup dan selanjutnya adalah dimulai dilakukan penghitungan di masing-masing TPS. Kalau gitu Mas Wawan, kalau dari Mas Wawan sendiri tadi Mas Bes menarik ya. Bukan hanya kuantitasnya, bukan hanya pemilihnya yang naik antusiasmenya, tapi juga diperhatikan betul kualitas di pemilu 2024. Yang pertama Mbak Audrey, saya kira tingginya semacam partisipasi masyarakat ini menunjukkan trust, menunjukkan kepercayaan masyarakat kita terhadap sistem demokrasi yang sedang kita bangun, yaitu melalui pemilu. Dan ini merupakan modal yang saya kira sangat penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Masyarakat sangat percaya kepada sistem pemilu yang kita punya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau bicara soal kualitas penyelenggaraan pemilu, ini ada beberapa aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama, kalau dari sisi teknis penyelenggaraan, saya kira untuk pemilu sekarang relatif jauh lebih rapi, dalam arti sejak proses pendaftaran calon pemilih dan diikuti dengan tahap-tahap berikutnya cenderung sangat rapi dari sisi teknis pemilihan. Namun dalam prosesnya kita lihat memang ada aspek-aspek yang kemudian secara kualitas pemilu nampaknya perlu menjadi perhatian kita bersama. Ada isu kepatutan, etik, moralitas dan lain sebagainya yang kemarin banyak didiskusikan. Dan saya kira memang pertaruhannya adalah bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan rakyat yang luar biasa kepada sistem dengan nantinya tentu proses penghitungan ini perlu kita perhatikan dan ya tentu pada akhirnya kita perlu melihat dampaknya kepada demokrasi kita ke depan seperti apa. Karena soal etika tadi kemudian juga bukan hanya diperbincangkan di berbagai lini media, tapi juga termasuk di media sosial, di mana media sosial ini erat kaitannya ya, Mas Bes juga Mas Wawan, Mas Denny juga dengan anak muda, di mana kali ini kan mayoritas adalah milenial dan juga generasi Z begitu. Nah, lalu apakah dengan perbincangan yang hangat di media sosial itu juga mempengaruhi akhirnya tingkat keterpilihan dari masing-masing pemilih di hari ini? Bagaimana responnya? Nanti usai jeda tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Kompas TV. Mas Wawan, ini kan generasi milenial dan juga Z ini mendominasi pemilih. Ramai di X, Twitter, di TikTok, di Instagram juga pada saat debat, setelah debat, bahkan kemarin pada saat keluar film Dirty Ford juga ramai. Nah, kalau nanti sudah keluar hasil hitung cepatnya, apa sih yang dimaknai dengan keriuhan yang nanti bisa saja kemungkinan besar terjadi di media sosial kalau hasil hitung cepatnya dari berbagai survei sudah muncul? Mbak Audrey, yang spesial dari pemilu 2024 ini adalah jumlah pemilih muda kita. Milenial dan Gen Z itu sangat besar, 50% lebih dari pemilih kita. Artinya apa? Artinya keriuhan yang terjadi di media sosial itu memang sesuatu ya. Mengapa sesuatu? Karena mereka menggunakan menggunakan media sosial sebagai ruang untuk ekspresi-ekspresi sosial, politik, kegelisahan dan lain sebagainya. Nah ini nanti kita akan lihat ya setelah ada exit poll seperti apa kira-kira arah hasil pemilu. Dan itu akan bisa menunjukkan juga kemana sesungguhnya generasi muda, milenial, Gen Z ini nanti akan menjatuhkan pilihannya. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi kemana generasi muda ini memilih. Selain soal aspek-aspek yang sifatnya substantif, programatik, tentu beberapa harus kita akui ya, ada aspek pop culture juga yang mempengaruhi mereka. Bisa jadi Gen Z, milenial akan suka pada salah satu capres atau capres yang memiliki gaya lebih muda dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka suka hal-hal yang sifatnya konkret, membidik kebutuhan mereka juga. Lebih dekat dengan mereka, yang lebih dekat dengan mereka, dengan bahasa mereka, dengan program-program mereka dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ini ya, selain hasil pemilu tentu nanti exit poll-nya nanti akan kayak apa. Kalau dari Mas Denny sendiri ngelihatnya gimana nanti kalau terjadi keriuhan? Dalam artian apa sih yang bisa apakah ini juga menjadi garda terdepan gitu ibaratnya buat anak-anak muda pada saat tahu hasil surveinya ya mereka berkomen, tapi kan kita juga harus nunggu satu sisi kan dari hasil resminya di KPU yang perjalanan panjang. Ya, bicara quick count ya, perlu dipahami bahwa sejak awal tujuan quick count itu
adalah mengontrol pemilu yang jurdil dalam proses penghitungan suara. Oke. Ya. Tujuan kedua memang ada membantu memberikan kepastian politik berkaitan dengan hasil pemilu. Karena kalau kita tunggu rekapitulasi KPU kan bisa makan waktu beberapa hari atau lebih dari 1 minggu begitu. Tapi tujuan yang pertama itu yang lebih substansial. Kita ingin mengontrol pemilu yang jurdil dalam proses penghitungan suara. Sehingga quick count ini satu alat yang sangat penting bagi kita. Sehingga kita bisa mengetahui atau memastikan suara di TPS itu nanti akan sama dengan rekapitulasi di pusat gitu ya. Karena penghitungan suara kita akan berjenjang ya dari TPS masuk ke PPK kecamatan, lalu ke kabupaten, baru provinsi, lalu di pusat gitu. Lama sekali. Kalau tidak ada quick count, kita tidak punya data pembanding bagi rekapitulasi KPU. Nah, jadi harus dipahami itu yang paling pertama. Bahwa kemudian dia merupakan informasi politik yang bisa saja orang yang ada yang pro dengan hasilnya dan yang tidak, itu sebuah keniscayaan apapun terhadap sebuah informasi. Kalau gitu tuh jaganya gimana Mas? Euforianya. Pasti kan nanti ada yang declare kan Ya, yang tentu ini saja di sini. Kita sudah bukan baru sekali melakukan pemilu, quick count juga bukan barang baru. Saya kira kedewasaan dari masing-masing pihak itu sangat diperlukan gitu ya. Bagi yang hasilnya nanti mungkin unggul, ya jangan cuma gitu ya. Bukan memukul tapi merangkul begitu. Tapi yang di bawah saya kira juga tidak perlu berkecil hati. Tapi biasanya Mbak Audrey, hasil quick count itu sangat dekat dengan rekapitulasi KPU. Yang pertama itu bermakna bahwa pemilu kita sejauh ini proses penghitungan suaranya cukup bisa diandalkan. KPU kita dalam proses penghitungan suara. Saya tidak berbicara proses sebelum penghitungan suara ya. Itu lain lagi, quick count tidak untuk mengontrol itu. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa metodologi quick count yang digunakan sekarang sudah sangat mapan, sudah sangat baik berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah metodologinya. Ini bukan ilmu sihir, kira-kira begitu. Sudah bukan barang baru dan prosesnya begitu cepat. Ya, dari lapangan sekarang sudah ada gadget yang bisa mengirim informasi saat itu juga. Ya, Mas, ya? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Terutama kita harus lihat siapa penyelenggara quick count itu ya. Apakah punya track record gitu ya, dan kemudian punya kapasitas atau kompetensi untuk melakukan quick count. Kalau SMRC kami sudah sangat sering melakukan quick count dan hasilnya bisa dicek begitu ya, 2014 misalnya seperti apa, sangat akurat begitu ya. Dan saya kira Kompas TV juga begitu, Kompas maksud saya Litbang Kompas maksudnya quick count-nya juga sangat bagus. Karena itu saya kira semua quick count, terutama lembaga yang saya sebut tadi lah paling tidak ya, Litbang Kompas, itu juga bisa diandalkan sebagai informasi politik bagi masyarakat. Oke, nanti saya akan berbincang lagi mengenai terutama soal juga dugaan kecurangan-kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi di masing-masing TPS, karena kan kita dari Koalisi Masyarakat Sipil sudah ada misalnya kawalpemilu.com. Nah, ini bagaimana menyikapinya dengan nanti kita menunggu dari hitung cepat. Nah, nanti setelah ini kita juga akan menginformasikan kepada Anda, saudara pemirsa Kompas TV, Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD sudah sebentar lagi akan tiba di kediaman dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta, untuk memantau bagaimana jalannya dari hitung cepat bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan di kediaman dari Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, baru nanti ke posko pemenangan Ganjar dan juga Mahfud. Memang pemantauan ini bukan hanya dilakukan oleh Capres-Cawapres Ganjar dan juga Mahfud, tetapi juga termasuk pemantauan yang dilakukan oleh Capres-Cawapres Prabowo Gibran dan juga Capres-Cawapres Anies Muhaimin di masing-masing sudah dikategorikan begitu ya. Nah, saya sambil menunggu kedatangan dari Capres Ganjar dan juga Cawapres Mahfud MD ke kediaman dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Mas Bes, apa sih kemudian yang bisa dicermati dari Kompas begitu, dari Litbang Kompas
tentang dugaan kecurangan-kecurangan di TPS sambil menunggu juga dengan hasil hitung cepat begitu. Apa yang bisa dicermati dari sini? Ya, yang menarik kan bukan hanya sebenarnya quick count sebagai pengawal ya, tetapi ini adalah memang suatu metode ilmiah yang kita gunakan untuk mengawal dan mencermati ya setiap TPS atau katakanlah TPS terpilih. Tetapi kita juga punya lapisan masyarakat lain yang mungkin mengorganisasikan proses pengumpulan dari seluruh TPS bahkan. Kalau kita lihat pemilu 2019 lalu dan sekarang pun akan juga dilakukan, bagaimana pemantauannya sebenarnya kalau kita lihat kawal pemilu dan yang lain-lain itu langsung dari setiap TPS. Jadi mengarah kepada sensus sebenarnya. Ini yang kita sebut sebenarnya semacam parallel vote tabulation. Ya. Kalau quick count itu mengambil sampel dari seluruh TPS yang ada, sebagian kecil untuk merepresentasikan populasinya. Kalau ini mengawal satu persatu TPS dengan melibatkan masyarakat. Keresahan apa sebenarnya yang di... Nah, ini justru menjadi sebuah indikator yang menarik ya ketika keterlibatan semakin besar, bahwa rasa untuk mengawal itu makin tinggi karena mereka percaya bahwa perubahan-perubahan atau apapun yang terjadi itu harus melalui pemilu ini. Menjadi besar problem ini ketika menjadi cacat. Oleh karena itu partisipasi publik di sini untuk mengawal ya itu luar biasa sekali, dan ini yang menjadi menarik di Indonesia ini, dan kita punya banyak varian ini proses pengawalan. Ada yang legal, ada yang memang formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkait di situ, tetapi kekuatan civil society di sini. Iya, sampai masyarakat sipil sampai turun. Masuk media di sana, dan termasuk quick count yang diselenggarakan oleh SMRC, kemudian Litbang Kompas, dan yang lain-lain. Ini kan bagian dari proses pengawalan. Nah, ini yang menarik ya untuk melakukan melihat studi pemilu di Indonesia ini. Apa yang dicermati Mas Wawan dari tadi sampai koalisi masyarakat sipil sampai buat suatu aplikasi kecurangan pemilu, dugaan ya maksudnya. Apa yang dilihat dari sini? Jadi yang sangat menarik dalam pemilu di Indonesia selain soal tadi demografi pemilih itu juga keterlibatan masyarakat sipil. Dan kita tahu bahwa masyarakat sipil terlibat dalam pemilu kita ini bukan hanya saat sekarang untuk quick count maupun exit poll ya, tetapi juga keseluruhan proses pemilu. Jadi kalau kita lihat sejak awal masyarakat sipil kita sangat aktif untuk melihat setiap tahapan pemilu dan kemudian mencoba untuk selalu menyampaikan kepada publik jika ada persoalan-persoalan yang dipandang perlu untuk dicermati bersama. Ini artinya apa, Mbak? Artinya bahwa pemilu ini bukan hanya kemudian gawenya atau event yang dimiliki oleh partai politik dan para kandidat, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dan fungsi dari masyarakat sipil termasuk dalam konteks ini media massa kan juga bagian dari masyarakat sipil kan, lembaga survei juga bagian dari itu. Dan kalau semuanya ini berada dalam proses pengawalan, maka nanti kita akan bisa meyakini bahwa hasilnya pada akhirnya adalah hasil yang legitimate. Mengapa? Karena setiap kali ada titik di mana potensi kecurangan itu akan muncul, maka masyarakat sipil akan bicara. Jika ada titik misalnya suara itu akan disimbangkan, maka akan ada masyarakat sipil yang bicara. Tapi harus kita pahami bahwa sekali lagi peran masyarakat sipil ini bukan hanya pada saat hari ini, ketika proses penghitungan dan nanti mengawal sampai proses pengumuman resmi, tetapi sesungguhnya proses yang sangat panjang. Nah, nanti kita lihat kira-kira apa ke depan yang kemudian bisa diperbaiki dan bisa dikembangkan. Oke, terima kasih Mas Wawan untuk pandangannya ya. Yang penting dikawal itu ya. Yep. Dan tentunya nanti nunggu dari hasil Komisi Pemilihan Umum yang tentunya dengan bertahap ya untuk sebelum diumumkan kepada publik hasil di pemilu 2024 ini. Tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Kompas TV. Kami akan kembali lagi termasuk juga dengan memperlihatkan kepada Anda bagaimana pergerakan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang sepertinya ini sudah tiba semua di Jakarta untuk memantau proses dari Hitung Cepat. Tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Kompas TV. Masing-masing capres dan cawapres ini akan memantau penghitungan dari hasil hitung cepat. Di sisi sebelah kiri ini adalah pantauan dari tim capres Anies Baswedan dan juga cawapres Muhaimin Iskandar yang juga nanti direncanakan akan bertemu bersama untuk melakukan pemantauan hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Lalu kemudian di sisi sebelah kanan ini adalah posko pemenangan dari Capres Ganjar Pranowo dan juga Cawapres Mahfud
MD yang juga sama-sama memantau di tim atau di posko pemenangan dari Ganjar Mahfud. Memang masing-masing capres dan cawapres ini, Mas Denny, Mas Bestian dan juga Mas Wawan ini memantau ya, masing-masing punya pemantauan. Saya nggak tahu, mungkin jangan-jangan ada internal juga kali ya yang mereka riset untuk masing-masing hasilnya. Dan kemudian juga Capres Prabowo dan juga Gibran ini rencananya pemantauan di beberapa, ada di Istora, ada di Bidakara juga. Apa sih yang bisa dilihat dari masing-masing Capres ini dan Cawapres ini memantau di masing-masing tempat untuk hasil hitung cepatnya dan berkumpul di situ? Mas ya tentu saja. Walaupun banyak pemantau yang lain, ya bukan hanya civil society dalam artian masyarakat secara langsung ataupun katakanlah media, tetapi partisipasi dirinya, kelompoknya untuk melihat itu menjadi sebuah semacam legitimasi, ya semacam legitimasi politik bagi masing-masing paslon bahwa apa yang dilihat benar, tetapi itu kan sifatnya kasuistik untuk berbagai macam wilayah saja. Atau bisa juga mereka dalam beberapa hal memiliki tim yang secara khusus seperti juga yang dilakukan oleh lembaga survei untuk melihat. Dalam berbagai macam sejarah pemilu selalu melakukan seperti itu. Tapi kami juga melihat kalau dasarnya adalah semuanya dilakukan sendiri, ya pemantauan-pemantauan yang berdasarkan pencatatan langsung, ya tidak didasarkan pada metode tertentu, biasanya menjadi problem. Nah, ketika problem itulah dijadikan dasar untuk katakanlah menggugat. Nah, itu beberapa kali sempat terjadi di periode-periode sebelumnya. Nah, itulah mengapa mereka tetap bersikeras melakukan suatu proses pemantauan langsung agar paling tidak mereka yang unggul makin terlegitimasikan rasanya, kemudian pada saat ini juga yang kurang unggul ataupun belum menyusul masih punya peluang untuk menggugat itu. Kira-kira seperti itu yang jadi logika yang kami lihat. Ada persamaan yang akhirnya membuat mereka semua harus berkumpul dan tadi menyampaikan apapun hasilnya nanti ya. Bisa jadi kalau gitu nanti jangan-jangan ya punya ibaratnya punya kekuatan power sendiri yang mereka yakini sesuatu itu menjadikan dasar. Persis, tapi itu semuanya tentu tergantung pada kedewasaan politik dari masing-masing tim. Ya, saya percaya kalau memang memiliki tim yang memang benar-benar melihatnya secara katakanlah ilmiah, atau bahkan kalau mungkin bisa juga melakukan parallel vote tabulation untuk seluruh TPS, itu luar biasa sekali untuk menggugat dan segala macam. Karena kalau menggunakan hanya semata-mata quick count ketika masuk di dalam persidangan pun juga, ini tidak menjadi dasar untuk bisa menggugat ataupun menggagalkan. Karena basisnya selalu yang dilihat adalah bagaimana setiap TPS, real perhitungan itu. Ya. Memang quick count menjadi sebuah indikator untuk melihat, memang dalam sejarah pun juga tidak pernah berbeda jauh. Kecuali di 2019-2014 lalu memang yang sengaja berubah, itu pun juga berubah sebenarnya nomornya saja, proporsinya angkanya sama, ya, tapi kemenangannya sudah terlihat ya. 1 jadi 2, 2 jadi 1, seperti itu. Tapi kalau selisihnya sebenarnya sama itu semuanya. Itu. Nah, tetapi kan ada saat itu punya senjata ataupun punya alat untuk mengatakan ini tidak legitimate, ya karena pencatatan kami ternyata mengatakan sebaliknya. Nah, itu yang biasa secara psikologi politik yang dimainkan, ya walaupun pada ujung-ujungnya biasanya itu tidak akan terjadi juga kemenangan itu. Mungkin nggak di 2024 itu akan terjadi, Mas Den? Ya, saya ingin mengatakan begini, quick count itu memang tidak enumerasi semua TPS yang jumlahnya 800.000 lebih ya, karena kita perlu sumber daya yang sangat besar dan itu tugasnya KPU gitu ya. Kalau masyarakat sipil ingin melakukan itu sangat bagus seperti yang dilakukan kawal pemilu ya. Proses kawal pemilu kan sebenarnya sederhana, jadi ada foto dari C1 yang kemudian di-input. Ada data inputan, ada fotonya, sehingga bisa diverifikasi, kira-kira begitu. Nah, itu ada yang melakukan sudah. Kemudian dari pihak para calon juga, kita lihat tadi punya data center masing-masing, begitu kan. Kenapa sih mereka melakukan itu? Ya, mereka justru yang paling punya kepentingan kan. Justru punya kepentingan bagaimana mereka bisa mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menguatkan apabila terjadi dispute begitu. Yang penting adalah bahwa quick count itu walaupun dia sampel ya, tetapi dia punya legitimasi ilmiah. Ya, kalau masyarakat zaman sekarang pasti percaya dengan ilmu gitu ya. Sehingga dia punya power yang sangat kuat
bagi kita untuk mengatakan ada masalah atau tidak dengan proses penghitungan suara. Kalau selisihnya jauh antara quick count dengan hasil KPU, maka pasti ada yang salah. Apakah quick count-nya yang salah atau KPU-nya yang salah? Tapi minimal ada kontes itu. Dan yang kedua, ketika quick count dilakukan oleh masyarakat sipil, bukan negara, kemudian yang kedua bukan kontestan, dia punya nilai lebih. Karena ada trust di sana, orang yang melakukan quick count tidak punya kepentingan politik. Kalau yang melakukan adalah calon gitu ya, kemudian pasti akan survei internal ya, lembaga internal ya. Ada counter dari calon yang satunya lagi. Nah itu manfaat quick count dilakukan oleh lembaga, oleh masyarakat sipil sehingga ada trust gitu ya terhadap hasil quick count itu, ditambah lagi record sebelumnya. Kalau dari sisi calon, saksi-saksinya misalnya, itu kita punya pengalaman ya dulu ya. Waktu 2019, 2014, hasil tabulasi calon gitu bersama dengan saksinya, ternyata sangat berbeda dengan hasil quick count begitu. Tetapi sebetulnya tidak pernah secara jelas membuka datanya masing-masing, cuma dipublikasi saja gitu. Dan ketika dibawa ke dalam pengadilan ternyata juga tidak berhasil membuktikan. Itu artinya quick count yang bisa diandalkan walaupun dia sebuah sampel. Dan jangan lupa 2000 TPS yang dilakukan oleh Litbang Kompas atau SMRC itu harus dilihat suara sahnya berapa. 380 ribuan kalau kita konversi ke dalam suara sah. 380 ribu bandingkan dengan survei opini publik yang hanya 2.000-3.000 responden, jauh lebih powerful. Jadi dilihat ratusan ribunya itu, maka kita terbuka pikiran kita, ini angka yang besar bagi mereka yang senang dengan angka besar, gitu ya. Tapi bagi orang statistik, itu yang penting adalah bagaimana data itu berkualitas, kemudian juga bisa dihitung margin of error-nya, statistically itu sudah terbukti di mana-mana, ini ilmiah, gitu ya, bukan ilmu sihir. Gitu. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan termasuk pemantauan ya dari masing-masing tim sukses Capres dan juga Cawapresnya yang sudah memantau atau sedang menuju pergerakan ke masing-masing untuk memantau jalannya Hitung Cepat. Tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Kompas TV. Pesan dari Capres Anies Baswedan yang sudah berada di posko pemenangan, Anies Muhaimin, hormati suara dan jaga meskipun berbeda pilihan untuk masyarakat tapi harus hormati suara. Nah ini gimana memaknainya dari pernyataan dari Capres Anies ini, Mas Wawan begitu. Karena kan masing-masing tadi memantau begitu, tidak tertutup kemungkinan euforia di masing-masing hasilnya yang positif atau tidak. Tapi kan ini masing-masing ada keriuhan di posko pemenangan. Gimana caranya menjaga? Karena kan toh nanti hasil resminya harus nunggu KPU paling lambat 20 Maret, sebulan lebih lagi. Ya ini pernyataan terbaik dari semua kandidat harus seperti itu Mbak. Karena ini bagian dari cara kita untuk secara normatif menghargai proses pemilu ini harus kita jaga bersama-sama. Namun demikian ya tentu dugaan saya masing-masing mesin politik, masing-masing tim ses kandidat saat ini kan sudah mulai mencari informasi dari manapun ya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan hasil awalnya akan seperti apa. Nah, tentu saja pernyataan-pernyataan seperti ini tetap sangat penting, sangat perlu, tinggal kita lihat dari sisi mana kayak gitu. Kalau kita dari sisi masyarakat, dari sisi pemilih, ini pernyataan yang luar biasa bagus dan kuat, artinya ada pesan baik kepada penyelenggara pemilu, kepada saksi-saksi yang ada di TPS, kepada semua pihak yang terlibat untuk tidak main-main dengan suara rakyat. Ini dari sisi kita masyarakat. Namun dari sisi tim pemenang masing-masing, nah tentu ini menyiratkan sesuatu ya. Tapi saya nggak tahu apa ini. Mas Denny dan Mas Bastian yang lebih tahu lah. Beliau berdua. Mas Denny dulu deh. Apa maknanya Mas? Ketika juga sambil menjaga kan euforia nanti apapun hasil Hitung Cepat dari berbagai lembaga survei. Ya itu pernyataan yang normatif yang sangat bagus. Ya kita harus apresiasi pada seorang calon presiden bisa mengatakan bukan hanya
suara pendukungnya saja, yang biasanya calon-calon hanya bicara pendukung suara kita harus kita amankan dan seterusnya. Ini saya kira sebuah pernyataan yang sangat positif gitu ya. Kita harapkan semua calon juga begitu. Jangan sampai terjadi pengalaman seperti 2019 begitu ya, 2014 juga begitu. Yang tidak membuat masyarakat atau pemilih menjadi lebih adem gitu ya. Padahal pasca pemilunya yang kita gusar ya waktu itu. Padahal sudah ada quick count gitu ya. Tapi juga yang mungkin menurut saya faktor yang akan membuat pemilu ini akan terus adem atau tidak setelah pencoblosan dan penghitungan suara adalah seberapa jauh selisih dugaan antara calon yang satu dengan calon yang lain. Biasanya pengalaman saya kalau selisihnya itu tipis, nah itu akan sangat riuh ya, sangat riuh. Pertama ada kans bagi calon yang tidak mendapat suara paling besar untuk mungkin bisa men-challenge gitu ya di Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang kuat bahwa ada kecurangan dan kemudian harus dilakukan penghitungan ulang dan seterusnya. Tapi kalau jaraknya itu jauh berdasarkan quick count, meskipun dia quick count, tapi karena dia bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, saya kira itu akan bisa membuat suasana cukup adem ya, karena memang mayoritas pemilih misalnya memilih calon yang satu bukan yang lain dan jaraknya sangat jauh. Jadi saya kira nanti quick count ini juga akan menentukan seberapa riuh gitu ya. Masing-masing ya. Karena nampaknya bukan hanya tadi tim paslon atau capres-cawapresnya memantau langsung, ini pasti banyak keluarga yang lebih memilih untuk datang ke rumah, di rumah, setel TV, mantau nih. Karena tadi kan, karena Ketua KPU sendiri mengatakan bahwa hasilnya nanti 1 bulan lagi ya. Nunggunya lah. Itu waktu yang sangat lama, lebih. bertanya-tanya terus begitu ya. Maka quick count punya manfaat yang sangat besar, membantu memberikan kepastian politik gitu ya kepada masyarakat. Yang tadinya bertani, oh sudah selesai kita bertani kembali, menyambung hidup lagi dengan harapan baru, pemimpin yang baru, siapapun yang terpilih, mereka yang bekerja sebagai buruh, mereka yang di kantor, sudah selesai. Bahwa KPU melakukan itu tugas KPU karena apa? Itu konsekuensi dari penghitungan yang sangat manual di kita ya, masih manual. Kalau penghitungan sudah otomatis seperti di negara maju di Amerika Serikat umum misalnya, saya kira quick count nggak begitu penting lagi dari sisi quicknya gitu ya. Cepatnya. Itu kan nama quick count itu khas Indonesia. Sebenarnya adalah parallel vote tabulation mulai di Filipina tahun 1986 gitu ya. Begitu masuk Indonesia menjadi quick count gitu, itu meja redaksi lah saya tahu itu milih kata apa yang paling pas untuk acara ini gitu kira-kira gitu ya. Muncullah istilah quick count khas Indonesia itu. Saya kira kita akan lihat lah hasil quick count nanti seperti apa. Oke, terima kasih Mas Denny. Nanti kita akan kembali lagi di Hitung Cepat Kompas TV. Tapi sebelumnya nanti kita akan ada Cynthia Rompas. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kita sudah berbincang banyak. Mas Denny Irvani, Direktur Riset SMRC. Terima kasih Mas Wawan Masudi, pengamat politik UGM. Terima kasih Mas Bestian Nainggolan, peneliti senior Litbang Kompas. 1 jam lagi kita akan pantau Hitung Cepat ya. Sama-sama, makasih.